Ya udah diterjemahkan lah Tuyul, mana ada Ya, lah kalau terjemahanmu itu baru diterjemahkan pada abad 1800, pada tahun 1886 pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di Batavia. Nah, sekarang nama lembaga kitabmu apa? Lembaga Biblos. Kan bukan, tapi lembaga Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Qur'an. Paham nama lain Anda? dari Al-Quran. Ya. Oh jadi Al-Quran itu ada nama lain ya? Oh iya, banyak nama-nama Al-Quran itu namanya banyak. Al-Furqan. Selain Alkitab apa nama lain dari Al-Quran? Kenapa larinya ke sana? Akui dulu bahwa kitabmu itu nyolong dari Al-Quran. Akui enggak? Kenapa saya harus akuin sesuatu yang nggak perlu saya Buktinya akuin? lembaga kitabmu aja ngambilnya dari Al-Quran, Kan Alkitab. kamu ngomong kalau itu nama lain dari Al-Quran, itu pertanyaan sangat bodoh itu. Iya, terus dari mana kitabmu? Dari mana kitabmu rampok kata Alkitab? Dari mana ngambil kata Alkitab itu? Ada malu. dari Al-Quran, Alkitab. Aduh, Nah. ampun. Malu dia. Malu dia. Malu kalau kitabnya, nama kitabnya hasil nyolong dari milik orang lain. Malu Mau dia. bilang lagi malu dia. Dalam hal apa malu? Loh, nama kitabmu itu rampok dari Al-Quran, ngerti nggak sih? Kalian itu yang harusnya malu. Kok Kau nangis emang? Oke. Sekarang begini, siapa yang merampok kata Alkitab? Al-Quran atau kitabmu? Nama lain dari Al-Quran katanya. Ya Al-Quran aja, Bung. Nggak ada Nenekmu nama lain dari kiper. Tidak ada nama Bikin lain dari malu. Al-Quran. Ya Al-Quran. Kok ada nama lain dari Al-Quran pula? Goblok, dia setengah mati. Aduh, parah Apa ini. kurang Nah, goblok sejak 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Kitab. Iya, nah, kitabmu itu. datang ke Indonesia, ya kan, karena mayoritas di Indonesia itu Islam, makanya dengan liciknya mereka menamai kitabnya mereka yang tadinya Biblos jadi Alkitab. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menipu, supaya apa? Supaya orang Islam ini terpesona bahwa kitab yang dimiliki Dari Kristen itu Yunani. berasal dari Yunani itu berasal dari Allah juga, begitu. Memalukan. Ya begini, Kenapa? Juma harus belajar sejarah, jangan membodohi. Oh ya, mari kita belajar sejarah. Oke. Mari kita belajar sejarah. Oke. Iya. Oke. Bahasa Arab yang kamu gunakan pun itu bukan bahasa Islam, itu sudah Enggak, kita bahasa yang Alkitab sudah dulu, ada Alkitab dulu. sebelum Alkitab Nabi dulu, Muhammad. Alkitab. Jadi Nabi Kata Muhammad Alkitab pun dulu. dalam Kata Alkitab. menggunakan itu. Ya gini, Kata kemudian Alkitab itu dulu kita Alkitab bahas. itu sudah ada jauh sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quranmu itu kopian, Al-Quranmu itu buatan setan, buatan Nah, nabimu setan. ini ngajak ngomong sejarah tapi buta sejarah. Ternyata dia kamu tidak yang buta. tahu. Bentar, gantian ngomong. Juma. Ternyata dia Itu tidak Al-Quran. tahu bahwa Al-Quran Bible baru berbahasa ada. Arab itu adanya setelah Al-Quran. Jadi itu sudah duluan ada. Kalian bodoh sekali gitu. Bodoh memodohi umat kalian ini. Oke, tunjukkan manuskrip apa? Bentar bang. Bentar bang. Aduh. Turunin nggak bisa dialog dia. Nggak bisa dialog. Turunin. Nggak bisa dialog. Nggak bisa dialog. Kesurupan dia. Kesurupan. Roh Kudusnya masukkan ke botol dulu. Nah ini ya, orang Kristen ini bentar. Ini bentar. Ini nggak tahu kalau dia tidak tahu bahwa Alkitab yang berbahasa Arab itu adanya tahun 825 Masehi. Sebelum itu tidak ada Bible berbahasa Arab. Kalau ada tunjukkan sini, manuskrip apa yang ada bahasa Arab sebelum Al-Quran, tunjukin sini, kita main data. Justru Al-Quran Bible yang berbahasa Arab itu adanya tahun 825 Masehi. Ya, itu Bang Kores tahu itu. Silakan Bang Kores. Ngajak ngomong sejarah sejarah gimana sih? Yang penting kan Biblos Arabik. Iya itu udah masuk. Tadi enak tuh siapa tuh Suara Pengharapan supaya paham dia. Biblos Arabik itu baru ada di abad ke-9, tepatnya di tahun 867. Namanya itu adalah Codex Mount Sinai 161 Arabia. Ya, jadi terima kenyataan. Biblos kalian jauh lebih muda
300 tahun daripada Al-Quran kami, gitu loh. Ya nggak Terus apa-apa. apa hubungannya kalian namanya Alkitab? Yesus kalian bukan dari Arab, bre. Bukan dari Arab. Ngapain pakai nama Alkitab tuh ngapain? Ya Supaya bisa diterjemahkan nipu. ke dalam bahasa Melayu, makanya jadi Arabik. Supaya bisa nipu. Bahasa Melayu buku kita. Bang Kores di buku ya Panu buku dulu ya, itu. Bang Kores. Kumpulan Saya kertas makan yang dulu, Bang terkumpul Kores. namanya buku dalam bahasa Proto Melayu Riau. Kan itu yang diambil Indonesia Proto Melayu Riau. Ya buku namanya. Bang Kores Ya, kenapa di Panu kita? dulu ya, saya makan dulu Bang Kores. Iya, lanjut. Oh, siap aman. Yang penting kan isinya benar. Sama ini juga tadi tuh apa ya? Oh iya, kalau mau gini supaya damai. Jadi kekristenan tidak terpojokkan dengan sejarah yang nyata. Kalau mau kalian diganti aja namanya jangan Alkitab tapi Sang Buku. Ah, kan gitu enak. Kalau mau. Kalau enggak ya balik aja ke kalau enggak Biblos bahasa Yunani ya Ta Biblia bahasa Latin. Kalau enggak ya Sang Buku, itu baru bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak menyinggung-nyinggung agama Islam. Itu paling. Silahkan Gurunda, gas lagi. Kepanjangan daripada LAI ternyata Lembaga Bible Indonesia. Aduh, LBI aturan kan, Lembaga Bible Indonesia seharusnya. Itu kan terjemahan nama, nggak penting Juma. Kami juga nggak mengkultuskan nama Alkitab kok. Kami kan mengikuti di dalam isinya yang kami ikuti, bukan namanya. Apalah arti sebuah nama? Isi yang Dari mana nama. yang Anda ikuti? Dari nama itulah akhirnya menipu. Gitu loh. Apa artinya sebuah nama? Justru dari nama itu menipu. Seolah-olah bahwa kitab kalian itu berasal dari Tuhan. Padahal pengarangnya juga nggak jelas. Yang ngomong Iya kan? kan kamu, yang kalian. Yang ngomong kamu bisa kita buktikan dong. Bisa kita buktikan. Ya contoh Matius 9 ayat 9. Katanya Matius ditulis oleh Matius, ternyata bukan ditulis oleh Matius. Nah, makanya saya bilang kitabmu itu nggak jelas penulisnya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Apa ini tulisan Matius kayak gini? Hah? Anak SD juga tahu ini salah ini kalau ditulis oleh Matius. Makanya saya bilang Matius bukan ditulis oleh Matius, penulisnya tidak jelas. Kemudian Yohanes, kalau Anda lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Apa tulisan Yohanes? Aduh, jadi penulisnya nggak jelas. Begitu, monggo Aki Juma, lanjut. Ya, jadi saatnya Anda sadari ya bahwa dulu Bible itu pertama kali masih menggunakan kata masjid, kata Ka'bah, insya Allah. Tapi setelah mereka kemudian banyak memurtadkan orang dengan data-data itu, akhirnya kata-kata itu diganti sedikit demi sedikit. Kata Allah juga akan dihilangkan itu dari Bible ketika target mereka itu sudah tercapai. Ya, Alkitab juga nanti akan dikembalikan kepada original teksnya ketika tujuan mereka itu sudah tercapai. Sekarang masih mereka gunakan karena kenapa? Kandang mereka masih kosong, masih butuh domba tersesat. Itu misi, Bung. Anda harus pahami itu. Itu misi. Jadi mungkin 200 tahun, 300 tahun setelah para apologet ini sudah tidak ada, nggak ada lagi yang peduli tentang apologet dari Islam, banyak sudah murtad, maka Biblemu itu akan ditulis Biblos. Ya, nggak Rasul apa-apa. akan diganti Apostolos. Jadi kamu harus mengakui bahwa Justru masih menggunakan istilah-istilah Islam karena target belum terpenuhi gitu. Itu Karena kan target belum terpenuhi, kata-kata aja. Itu kata serapan aja, maka nggak kemudian nggak bisa kamu katakan kata serapan, nggak bisa. Biblos itu artinya buku. Gak bisa. Maka ketika Lu Biblos di Indonesia itu ngapain nyerap diterjemahkan Arab ke gitu dalam loh bahasa maksudnya. Indonesia, Kan maka diterjemahkan. Biblos itu harusnya betul yang dikatakan oleh adik saya tadi. Ya, sang buku itu harusnya. Kalau mau di Indonesia kan Biblos itu gitu. Ya memang nggak apa-apa karena yang diuntungkan kamu. Ya nggak Tidak apa-apa. enak di kami. Yang penting orang Gitu. bisa mendengar kabar baik keselamatan. Kabar baik yang mana? Yang mana yang disebut kabar baik? Nah, Ketika ini Nabi Tuhan Bunda, itu ini ditampar aslinya diseret betul di ini. ludah mukanya itu kabar baik.
Gitu. Kabar apaan itu? Itu kabar duka. Aku doakanlah kau Bukan, supaya kamu gurunda gini mengalami maksudnya tuh. Tuhan Yang kabar penting kabar baik diberitakan. Kenapa? Karena dia kan nyomot-nyomot yang ada di istilah Islam gitu. Jadi, loh, kok di kalian juga ada? Oh iya, karena di sini tuh Yesus juga begini begitu gitu maksudnya. kebalik gitu, kebalik. Jadi, loh, Kebalik gitu. Tapi nanti kalau saya ngomong kalian hati-hati, ya udahlah, daripada aku menyinggung ya nggak apa-apa, kalian yang menyinggung, aku hanya membantah aja. Silakan aja Anda ngibul apa yang Anda ingin sampaikan. Nggak akan ada. Nggak akan Banyak ada. lah. Masih syukur-syukur apologet Islam itu tidak menggunakan terjemahan kitab terbitan 1928. Masih syukur-syukur. Banyak Umat banget. Islam itu mengasihi kalian. Tuh. Banyak Juma, banyak banget. Satu aja. Nanti kalau kita ketemu aja dah, jangan di sini deh. Yalah. Aku Nenek Muki. semuanya ke kamu. apa yang banyak katanya gurunda? Paulus yang kau aja berhadapan dengan saya. Jangan macam kamu itu yang nggak ada ilmu. Iya, Maaf, saya harus katakan kalian- seperti itu. Kalian yang Apa yang banyak? Aku nggak dengar tadi, kecil banget suara. Ya, saya juga nggak tahu. Maksudnya banyak aja untuk hibur diri. Nggak ngerti apa yang banyak gitu. Yang Ya, banyak yang lah. pasti yang harus Anda ketahui bahwasanya yang Anda katakan kabar gembira itu adalah kabar duka. Paham? Iya, kabar duka buat kamu. Oh, memang betul. Masa Nabi Tuhan dilantik jadi Tuhan? Itu kabar duka itu. Dilantik Ya. oleh Tuhan nanti katanya. Loh, memang dilantik Tuhan kau itu. Roma 14 nomor 9. Kisah para pewarta 2 nomor 36. Yesus itu Tuhan karena dia dilantik. Tadinya mayat, hidup untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Paham? Makanya belajar. Makanya belajar. Oh ya dong. Makanya belajar. Jadi Tuhannya orang Kristen itu adalah mayat yang dihidupkan untuk dijadikan menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Itu. Kamu mengartikan ayat, saya suka udalmu, emang dari dulu kamu begitu. Oke, saya bacakan. Saya bacakan baca, supaya kamu itu. Kamu baca perikopnya, kamu baca satu hal itu. Jangan perikop, jangan perikop. Itu satu data saja itu sudah cukup. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Mati ini menjadi mayat kan? Dan hidup kembali menjadi mumi kan? Supaya ia menjadi Tuhan. Tuh, coba lihat. Oke? Jadi dia harus menjadi mayat, lalu kemudian dia hidup, baru kemudian menjadi Tuhan. Jadi Tuhanmu itu adalah Tuhan yang dilantik. Yang ini gurunda yang membuat ya itu, yang Allah membuat itu loh. Iya, itu ada dalam Kisah Para Rasul 2 tuh. Kisah Oh, iya. Para Rasul Kisah 2 Para Apostolos nomor 36. Oh, iya. Ya. Coba Anda bacakan di sana kitab Anda tuh bahwa Tuhanmu itu dilantik. Tuhan membuat Berapa? Tuhan menjadi Tuhan. Gimana tuh, Kisah Pewarta 2 nomor 36. Kan kamu yang ngomong. 36. Ini Eh, dengarkan. kita tuh ngomong ada datanya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dibilang. Terus salahnya di mana? Intinya begini. Banyak dalil-dalil yang dikatakan Paulus itu dirahasiakan oleh gereja ketika mereka sedang kebaktian. Kenapa harus dirahasiakan? Kan bisa baca Alkitab. Iya, tapi kan nggak pernah membaca kalian itu. Kalian kan budayanya bukan membaca kalian, berbicara kalian itu kan. Astaga. Memang klaim kalian luar biasa ya. Kalian nggak banyak yang kalian nggak tahu dari dalil-dalil. Oh Ya ya, nggak? banyak. Banyak. Itu dia. Tapi nah, kenapa Bener kan kamu gue bilang banyak budaya kalian itu disembunyikan? berbicara bukan membaca. Banyak disembunyikan, ngapain disembunyikan? Orang jelas-jelas tertulis. Ini aja lu baru tahu ini. Apa baru tahu? Berapa? Kisah Para Apostolos 2 nomor 36. Baru tahu Apa kan? yang baru tahu? Tahu Ini baru tahu bahwa gimana? Theos membuat Yesus jadi Tuhan dan Kristus, ya kan? Menjadi Tuhan dan Kristus, tahu saya. Dari mana pula saya nggak tahu. Ya terus kenapa lu kaget ketika kita baca? Kenapa lo kaget gimana? Kan tadi saya tanggapin kamu. Terus apa yang salah dengan itu? Ya karena kamu bertanya Ya buat gimana kita, ya Tuhan buat kami kita, dilantik. buat logika Islam, Itu Tuhan dilantik itu tidak Tuhanmu. dibuat.
tidak dijadikan Tuhan itu. Makanya saya bilang kamu harus memahami itu dengan benar. Kalau Ya kamu udah gimana menggunakan coba pikiran Tuhan dijadikan tuh sendiri, benernya tuh gimana coba? Gue pengen tahu. kamu akan mengartikan sesukan kudelmu. Ya udah gimana Ya langsung udah, aja lah. kalau salah dibenerin coba, yang benar Nah, gimana? coba salahnya di mana? Silakan. Gitu. Nih, kita baca ya. Kita baca ya. Baru ngecek, Baru baca. lu tukang bohong dasar. Katanya udah tahu katanya. Ya saya kan nggak penghafal, harus saya hafal persis dengan ayatnya. Makanya kalau budaya lu berbicara aja gitu. Jangan bilang budaya kalian tuh membaca. Inilah kenapa gua bilang banyak dari Ya udah banyak dari suruh nerangkan Bang Kores, suruh nerangkan coba terangin dong. Terangin aja yuk. Ini satu hal lagi yang saya perlu kasih tahu kan, biar penguk kalian. Enggak, tunggu dulu. Menurutmu tadi kan salah kita. Coba terangkan dulu itu tadi yang menurutmu salah dong. Biar enggak jadi fitnah. Ya, silakan. Nih, mumpung saya masih ingat ya, kalian juga harus sadar ya, dan kalian kan sangat bangga, hafal Al-Quran, hafal ini. Belok topiknya. Enggak usah kemana-mana, enggak usah kemana-mana. Coba diterangkan saja. Katanya tadi kita salah. Coba diterangin aja masalah Tuhanmu dibuat itu. Ya udah, bacakan, silakan. Jadi gini Ya loh. udah, silakan. Mumpung saya ingat, dengar dulu. Bentar, nanti kita baru bahas lagi tuh. Dengar dulu. Alkitab itu terdiri dari 32.000 ayat, ya. Sedangkan Al-Quran kalian tuh cuma 6.000 sekian. Jadi kalian nggak usah terlalu bangga gitu loh. Nggak mungkin. Ini aku jawab ini aku jawab. Sini aku jawab. Oke, kita gini ya. Oke, gini. Buat apa? Iya nggak apa-apa. Lu berapa? Ada berapa ribu? Ada berapa ribu? 3.000. Ada berapa ribu? Coba tunjukkan ke 300.000 saya katanya. pendeta Yaudah, yang gini. hafal 1 lembar bolak-balik aja. Nggak usah banyak-banyak, 1 lembar bolak-balik aja. Jangan yang itu dulu Tatsuki. Itu kesusahan buat dia. Ini yang gua tantang begini. Cecer kitab lu satu persatu. Jangan digabung kayak gitu, jangan diklipping kayak begitu. Kita adu sama Al-Quran. Injil Yohanes kita adu dengan Al-Quran mengenai penciptaan alam semesta. Berani nggak? Iya, nyungsep lah. Jangan main keroyokan. Biblos lu jangan main keroyokan. Itu kan kumpulan kitab-kitab di clipping. Main satu-satu sama kita, by one. Berani nggak? Biblos lu jangan main keroyokan. Itu kan kumpulan kitab-kitab di clipping. Gue itu sampai Dia 5. Dia mengatakan karena Al-Quran itu. Lu kira Biblos lu yang tebel itu tuh adalah satu kitab yang isinya tuh komplit kisahnya? Enggak, bre. Biblos lu itu kumpulan buku-buku yang dikumpulkan dari penulis-penulis orang-orang yang tidak saling mengenal. Lah, Gitu iya kan? benar. Kalau itu ya benar. Ya benar. Nah sekarang kalau ayo itu. kita buy one. Kita adu makanya- kitab Yeremia dengan Al-Quran mengenai kisah Nabi Adam. terus- Mau nggak? Terus lo kan tadi kan bilang ya kan, kalau di dalam Alkitab ada nggak? Nah di Al-Quran lo emang di secara terperinci kayak misalnya silsilah dari kehidupan misalnya dari nabi-nabi Apa? sebelumnya, emang di Al-Quran lo ada secara lengkap ditulis? Ada. Di mana? Nah ayo kita adu Tunjukkan sekarang. kepada Kita saya. adu kisah para apostolos lu dengan Al-Quran mengenai kisah Nabi Ibrahim. Mau nggak? Ya nggak usah dulu Nabi Ibrahim, saya tunjukin. Satu-satu. Nabi Luka aja. Karena celahnya lu di situ. Udah lu udah kena skak kalau kores dulu. Udah, sekarang Siapalah. saya Ya, belum lanjut, lupa. lanjut. Bentar, saya belum lupa. Menurut Anda tadi kita salah ketika mengatakan Tuhanmu itu dibuat. Tolong terangkan yang benar yang seperti apa. Silakan. Jangan tanya ayatnya pada kita. Karena kamu sudah berani nyalahkan, berarti kamu sudah baca. Ya Silakan. emang salah lah. Ya Kok udah. dibuat? Ya Orang udah. Oke, dia- terangkan dia yang berdasarkan awal dari akhir kok. terangkan Pada berdasarkan ayat. Oke, Oke, silakan. Saya terangkan dari kejadian ya. Bukan kejadian yang di situ tadi itu loh. Tuhanmu Ya, itu iya, mati dan semua. bangkit untuk jadi Tuhan. Coba itu yang ayat itu Anda terangkan gitu loh. Ngapain ke kejadian? Nggak nyambung. Silakan. Ayat yang kita sebut tadi itu kan menurutmu salah. Yang benar seperti apa? Silakan. Yo. Mau naik tag nama aja ya, soalnya kebanyakan ini saya nggak tahu nama-namanya nih.
Ayo silakan. Silakan dilanjut. Terangkan menurutmu salah. Yul. Di mana tadi cuma ayatnya di mana tadi? Wesh, nah ini budaya kalian. Astaga, Udah nyalakan Allah. dulu tanpa baca kitabnya dulu. Modal ngeyel dulu tapi belum baca. Bukan modal Inilah ngeyel. kebiasaanmu. Kalau kita kan enggak, gini, kita gini. sudah baca baru menyampaikan. Aduh. Gini, ikuti Apakah saya, sesuatu ikuti yang saya. Gini loh, Ikuti saya. gini loh. Asyhadu. Kamu nggak usah terlalu bangga dengan itu. Apakah kalau saya Ikut menyebutkan saya. satu ayat, Asyhadu. nanti kamu langsung tahu itu ayatnya di mana? Kan enggak kan? Udah ikuti saya. Asyhadu. Diam dulu deh. Tadi ayatnya di mana? Enggak saya kasih tahu, enggak mau. Karena Anda sudah bantah, Ya udah, Anda nggak sudah usah bantah dibahas. tapi belum baca. Beda dengan kita sudah baca keseluruhannya baru menyampaikan. Anda ngeyel dulu tapi belum baca. Ini kelakuanmu. Saya Ya, Bang Ayo. Yul, saya sarankan kalau mau diskusi yang mengedukasi lah ya, yang akademis. Jangan Iya. asal framing, jangan asal cuap, nggak enak didengarnya. Bukan, Ini yang bukan nonton loh, 1,7 triliun loh. ketika lo membacakan satu ayat dalam Alkitab, apakah saya harus tahu itu ayatnya di Bukan mana? Alkitab, Bible, bukan Alkitab. Oh, katanya kan tadi kitabnya bukan Alkitab. Lu aja penggunaannya Alkitab lu, tukang bohong dasar. Aduh. Asyhadu. Parah. Katanya kitabnya tadi Biblia, sekarang Alkitab. Gimana sih ini orang? Nih sambil lu mencari-cari apa tadi yang dikatakan oleh Gurunda, dalilnya di mana? Kita kasih tahu dulu. Ini Gurunda Zuma, Statsugi dan kita semua yang ada di sini, kita ini udah lama bersinggungan dengan para penghujat dari Islam gitu dan orang-orang Kristen yang ingin belajar tentang Islam. Sehingga kita tuh tahu banget karakter kalian seperti apa, Yoel. Kita tahu banget. Iya. Dan saya juga Ngeyel tahu dulu. banget karakter- Makanya jangan ngeyel kalau sama kita. Ngeyel Roh Kudus dulu. itu surah apa? Nomor berapa? Tanya Roh Kudus. Kristologi ini Iya. tahu banget nih karakternya. Asyhadu. Kalau kita kan enggak, kita baca dulu baru menyampaikan. Kalau kamu enggak ngeyel dulu baru mau baca. Ini kecelakaan ini. Kan baru mau baca, Budaya baru mau berbicara, cari. ngomong budaya membaca. Selamat datang di kebenaran, Yoel. We invite you to Islam. Apa ya, Bu? Kalau kamu belum baca, ngapain kamu ngeyel? Ini bahaya ini. Ya, gimana Bang Saya Yul? dikasih tahu, enak aja. Bang Yul, apa mau dilanjut? Apa mau Dicari-cari diganti dia. sama yang lain, Bang Yul? Bang Yul, udah ngasih bendera Enak putih aja, belum Mi. atau Saya bendera nggak akan kuning? nyuapin. Enak aja. Udah yuk. Berani Oke, bendera ngeyel kuning kok. aja ya. Nggak gini, Yuk, gini sama aku yang lain ngerti. aja ya. Gini aku ngerti. Yoel, perikopnya kisah para apostolos 2. Dalil yang kita bahas itu di 36. Lu baca dulu itu nanti naik lagi ya. Silakan ini Dinda Faldi. aki Aku yang bisa Faldi. tahu, ya. aku bisa tahu, Konten cuman kalau mau ayatnya naik jangan mabuk anggur katanya. Bukan berarti Nggak apa-apa dibaca Ya. dulu aja baru naik lagi terus ngejelasin mengenai yang dibahas. Mabuk ketek. Baca aja dulu biar pintar. Ini Erik Nambaban nih, saya tes dulu nih. Ini namanya bagus, Nambaban. Coba saya tes Jadi dulu. gitu Ikhwan yang di bawah tuh kalau misalnya mereka soal ya Biblos kita lebih lengkap kisah nabi-nabi, adunya satu persatu gitu. Karena mereka tuh kumpulan buku-buku di clipping. Ya, selamat malam Bang Erik. Selamat malam. Ya, Ilmu. mau berdiskusi atau gimana Bang Erik? Apa mau langsung pakai sarung tinju? Itu buat apa kalau kita main tinju-tinju, Bang? Ya, silakan, Bang Erik. Intinya beragama ini kita saling ini. Nggak usah nasihatin kita. Kita agama kita udah sempurna. Nggak usah nasihatin kita. Di sini mau berdebat, bukan mau saling menasihatin. Ya udah kita nasihatin balik ini nih gua nasihatin balik gini. Kita ngerti ngapain kita di sini tuh kita ngerti Erik Nababan. Kita ngerti. Kita di sini adalah untuk membantahi syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam begitu. Kalau di luaran ya kita manusia normal. Banyak teman gue yang muslim, Gurunda juga pegawainya ada yang kekristenan, Satsugi juga sering berinteraksi dengan warga-warga Nasrani gitu. Nggak ada masalah soal itu. Kita fokus, kita tahu apa yang kita lawan gitu. Jadi kalau misalnya ada Kristen yang penghujat, bukan berarti semua Kristen akan kita libas juga, nggak gitu. Aman Erik, kita semua di sini orang dewasa. Jadi Ini ada yang medan ingin tempur, ditanyakan Bos. atau Medan tidak? tempur. Ya, Ini jadi medan tempur. gini Bang Erik, sebelum Bang Erik ini
bukan komal untuk curhat-curhatan atau mesra-mesraan, tapi untuk diskusi atau debat. Gitu Bang Erik. Silakan Bang Erik. Oh, Ya, ini medan tempur. oh, Jadi kalau di medan tempur jangan menasehati, jangan perang. Nah, itu nggak masuk dah. Ini udah medan tempur soalnya nih. Ya, silakan Bang Erik. Gitu ya. Silakan Bang Erik. 5 menit. Ya Bang, Kita ini medan perang tempur Bang. argumen maksudnya bang. Kita tempur argumen Iya. bang. Silakan. iya. Kalau buat aku nggak perlu tempur-tempur lah aku bang, ya. Ah, ya turun Bang. Kalau Oh Anda ya udah turun takut kalau perang, nggak mau takut kalau nggak perang mau turun. diskusi. Nggak bisa Erik, nggak apa-apa kalau kita nggak bisa. Kita Islam kalau kita disenggol ya senggol balik lah harus. Iya, ini medan tempur ini. Tapi jangan Tuh, coba-coba Pak Erik. nasihati kita. Kita ini dari 2009. Dari 2009 kita sudah ngerti apa yang kita lakukan. Jadi nggak usah perlu dinasehati. Ini medan tempur, maju berarti bertempur gitu. Siapkan amunisimu. Betul. Oh, gitu loh. Ya, Kita nasihatin kita balik kasih nanti kesempatan jadinya dulu gitu. kepada kekristenan. Ini Psiko dari Kristen bukan? Akhir yang sana itu tulisannya dihilangin aja. Oh iya iya. bentar. Assalamualaikum. Aku dari Islam bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih support aja Sebentar buat ya, Bang Psiko, kita mau naikin yang Kristen dulu ya. Bang biar 1 menit buat teman. Nggak apa-apa. Silakan. Ya, Ya, kasih. silakan. Kasih. Cuma mau ngasih support aja, semangat terus Bang Zuma, Bang Kores. Masya Allah. Alhamdulillah. Tatugi. Ya, terima kasih. Pengamat Terima debat kasih Bang juga. supportnya Bang. Tukang Oh, kasih tidak, saya kasih janda aja deh. Kalau saya kasih janda aja deh, nggak apa-apa. Mengenal Bang Zuma, saya semakin mengerti tentang Islam dan tentang bagaimana agama yang lain. Terima Masya kasih Allah. atas ilmu-ilmu selama ini Bang Zuma ya. Insya Allah. Ini berkat guru-guru kita yang ada di sini. Iya, makasih bang. Salam sama keluarga bang. Kasih ya. Ya, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang di atas tuh teduh tahu kalau dapat dukungan di bawah tuh. Jadi gini ya kawan-kawan Kristen ataupun Islam, jangan coba-coba naik ke Komal untuk nasihati kita. Kalau Anda sudah berani naik ke Komal, tempur, siapkan amunisimu. Nggak perlu nasihat ini, itu udah nggak mempan buat kita. Kita udah jenuh. Ya, kita naikin satu-satu aja dulu. Nih Pensom, siapa Pensom? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan? Kasih support aja bang. Mantap, Ya, terima kasih. banyak. Terima kasih Bang. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala bang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, Allahumma amin. Bang Suma, salam dari Sulawesi Barat bang. Alhamdulillah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di sini, Masya Allah. di warkop aku sering nonton live bang. Di mana bang? Di Masya mana bang? Allah. Di Mamuju ya? Di Polewali Mandar bang. Oh di Mandar. Kirain di Mamuju bang. Enggak bang. Ya, sampaikan salam kita kepada saudara-saudara yang di sana Bang ya. Insya Allah kita akan Salam, menjadi Bang. benteng umat Islam ya. Bang. Benteng Polewali terdepan kita Mandar ini. Polewali Mandar Masya itu saya sudah mensyahadatkan 1 orang pendeta bang. Tahun lalu. Masya Allah bang. Iya bang, di Aku nggak tahu ini. lingkungan Alhamdulillah. aku Iya. hidup di lingkungan non Muslim bang. Iya. Iya nantilah. Oh. Tapi aman kan ya akhi di sana ya? Aman bang, aman. Aman kalau di sana. Alhamdulillah. Cuman pendeta yang saya Salam sama mualafkan itu teman-teman di kemarin. sana ya. Iya Itu bang. rumahnya Ustaz Duki sempat masih di diserang. Sumbar, alhamdulillah masih. Iman tetap teguh bang. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Siap, Iman Kalau ke tetap Mamuju teguh, cari terus rumah ngomong abang imin. saya bang. Kalau ke Mamuju bang. Oh siap bang, di mana bang? Alhamdulillah kakak saya yang punya ini stikers yang di Mamuju itu. Oh Stikas Mamu ya bang. Iya betul. Itu kakak saya yang punya. Iya, Mas. Tanya aja bahwa adiknya yang di Makassar pasti udah ngerti. Cuman beliau belum Ya, tahu ini kalau yang saya dari upload. Kristen di tag aja ya. Itu Dengarkan adalah aja Alaskar suara saya Kristus. pasti dia tahu. Alaskar Kristus suruh naik tuh. Katanya saya songong. Saya nggak songong. Saya buktikan kalau saya memang kelas berat untuk debat ya. Caranya gimana? Open cam yuk, debat sama saya tanpa buka Bible yuk.
Sini. Nah, ini cocok Ada lawan nggak?